Mek, Ya. aku punya asuransi pendidikan. Nah, Sampai sekarang, Ya. anak gue nih mau sekolah, Terus duitnya nggak ada. hilang gitu duitnya. Ya nggak tahu, pokoknya nggak ada. Katanya dijanjiin ya waktu itu, anak gue nanti mau masuk sekolah ada. Nanti ada jenjang berikutnya ada lagi. Sekarang gue tanya sama tuh agennya, duitnya nggak ada. Oh, Pakai alasan-alasan lagi. dibilangnya kenapa? Duitnya kenapa? Dia katanya nilainya lagi turun, apa? Lah kan anak gue nggak bisa tahu dong, ini udah mau sekolah terus mau gimana? Oh, ini datang-datang marah-marah ini. Ya mumpung lu pakai topi sekolah, makanya gue jadi keinget gitu loh. Ini kan gua mau berangkat sekolah ceritanya. Nggak ada orang sekolah setua ini mukanya. Maksudnya gua agent sekolahan loh. Oh gitu. Yang nongkrongnya bareng mami-mami di depan itu ya biasanya. Jadi gimana itu kasus gua? Iya sebentar lu datang marah-marah langsung ngegas ya kan? Motor itu kan di starter dulu, Pak. Lu tiba-tiba pelan-pelan. Jadi pertanyaannya, lu ini sebenarnya beli apa? Produk apa? Tuh, gua tuh kan mau punya, karena dulu pas mau punya anak, katanya abis itu bikin asuransi kesehatan, asuransi pendidikan Oh, gitu. ya, kalau- Makanya ya udah gue pikir kan nanti anak gue juga sekolah kan. Ya. Gue ambilin aja. Buat anak lu. Buat anak gue dong. Kan Oh. anak gue yang nanti sekolah. Gue Ya, sih nggak ya. perlu sekolah lagi. Oh, karena udah nggak ada yang mau terima. Nggak. Mahal. Jadi sebenarnya lu ditawari asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan. Oh, tapi lu mau ambil uangnya. Ya iya dong. Kan namanya asuransi pendidikan bener kan buat anak sekolah. Nanti katanya agennya nih katanya. Ya. Nanti SD bisa diambil, Ya. SMP bisa diambil, SMA bisa diambil. Apa yang diambil? Uangnya. Uangnya. SMP Uangnya. diambil apa kursinya? Uangnya, TV-nya? uangnya. Oh, ya. Ya, oke. Jadi gini ya, buat Hmm. teman-teman semua ya. Inilah masalahnya ketika asuransi pendidikan dijual sama agen yang tidak berpendidikan. Nah, begini. Nggak- Makanya agen sekolah nih, Oh, iya. kayak gua nih. Sekolah. Emang ada sekolah asuransi? Nggak ada. Oh, nggak ada. Belajar. Belajar. Baca buku, baca polis, baca produknya maksudnya apa. Emang itu kenapa kok sampai salah tuh kenapa? Iya kan begini. Orang pengen nih kalau misalnya punya anak pasti pengen sekolah dong. Betul. Nah, yang dijual adalah konsep tabungan pendidikan tapi ditempel ke asuransi. Emang beda ya? Ya beda dong, tabungan pendidikan ya tabungan pendidikan, lu nabung buat sekolah, namanya juga tabungan pendidikan. Nah, kan di ceritanya di asuransinya ada tabungannya juga. Nah ya Bener itu. dong. Nah kalau itu kita nanti muter lagi ke bahas apa beda tabungan sama asuransi. Tapi Oh, intinya oke. adalah konsep asuransi pendidikan yang sebenarnya adalah ada atau tidak ada si pencari nafkah, orang yang nyekolahin nih. Intinya nih, gue punya anak yang nyekolahin gue. Ada atau nggak ada gue, si anak tetap harus sekolah. Ya emang harus. Betul. Loh iya, jangan sampai dia seperti lu. Bukan Tuh. seperti Oh iya. Maksudnya kenapa ini? Maksudnya intinya harus sekolah gitu. Dia kan? harus sekolah, jangan Oke. sampai dia putus sekolah karena tidak ada pencari nafkah yang bisa sekolahin dia. Itu konsep asuransi pendidikan ya. Oke. Kalau konsep tabungan pendidikan adalah lu menyisihkan uang sehingga ketika nanti kita punya anak, gua punya anak, mau masuk sekolah, ada duitnya. Oke. Itu konsep tabungan pendidikan. Nabungnya berarti. Nabungnya. Oke. Konsep asuransi pendidikan yang sebenar-benarnya adalah itu tadi. Kalau nggak ada gua, kalau ada gua, anak gua sekolah, karena gua bisa bayarin sekolah. Tapi kalau nggak ada gua gimana? Apa dia putus sekolah? Kan nggak, harusnya dia tetap sekolah. Siapa yang bayarin? Asuransi pendidikan. Oh. Itu konsep asuransi pendidikan. Tapi masalahnya adalah selama ini atau dulu-dulu lah. Kalau sekarang teman-teman pasti udah pinter lah. Ini kan sobat-sobat smart. Oh iya. Sobat itu punya sebelah. Oh ya, sobat cerdas. Iya, iya. Nah, sobat cerdas. Oke. Lu kan sobat-sobat udah pada cerdas nih, jadi udah bisa bedain, ya kan? Tapi yang belum tahu banget bedanya nih, gue jelasin. Oke. Gimana? Nah, dulu orang menjual asuransi pendidikan dengan cara ditempel dengan tabungan. Supaya apa? Supaya orang mau beli asuransi. Oh. Karena konsep asuransi di oke. orang itu masih rendah.
Ya. Sehingga Nggak ada yang tahu dulu. iya, yang penting lu beli nih. Ini bisa buat bayar sekolah nih. Si Dulu agent bahkan nggak tahu beli, taunya disuruh nabung. iya disuruh nabung, Iya. nabung nanti bisa dipakai sekolah. Lebih parahnya lagi nih. Produk lu pasti nanti kalau produk asuransi pendidikan tadi, kalau lu sakit dibayarin nggak? Kan dia anak gua polisnya. Ya kan? Jadi asuransi ya? pendidikan yang lama, ya kan? Karena dijualnya model tabungan pendidikan, yang diasuransiin anaknya, Bung. Jadi kalau misalnya amit-amit nih, kitanya meninggal, guanya meninggal, nggak dapat apa-apa. Oh gitu ya? Anaknya tetap harus bayar premi lagi, kadang-kadang. Oh iya. Ya kan? Tapi kalau misalnya sampai amit-amit yang ada apa-apa anaknya, malah keluar asuransi lah kan kebalik. Ini Iya. yang mau sekolah siapa? Yang mau sekolah anaknya kan. anaknya kan bukan kita. Iya, udah. Lah kan bener dong. Lo kalau sekarang kalau misalnya kitanya nih yang bayar sekolah, nggak ada. Lah anaknya udah suruh bayar sekolah, bayar premi lagi. Lah kan Itu makanya akhirnya anak-anaknya putus sekolah karena bayar premi. Gimana? jual putau di sekolah. Jadi ditanya, "Nak, kenapa kamu putus sekolah?" "Saya mesti bayar premi asuransi Iya, bapak saya." bener. Kan lucu gitu loh. Jadi harusnya tuh asuransi pendidikan ditaruhnya di Instrumen asuransi. Jadi asuransi pendidikan yang harusnya diasuransikan adalah si pencari nafkah yang bayar asuransi. yang nabungin buat Yang, sekolah yang gitu. membayar asuransi dan yang bayarin sekolah. Oke. Ya, jadi yang mesti naruh, yang mesti diasuransikan adalah yang membayar sekolah. Oke? Bangsat kiri. Asu. Engko di sambung WP. Hah? Gue sapi nih semua. Iya. Oke. Jadi naruh asuransinya di siapa? Jadi nih, Jangan turun gitu dong. wah aku deh. Ojo, iki sampai mau. Yes. Oke. Jadi taruhnya tuh di siapa harusnya? Jadi gini nih, sekarang harusnya asuransi pendidikan ya ditaruh di orang yang bayar sekolahnya anak-anak. Oke. Kalau anak lu nggak sekolah, anak gua nggak sekolah, anak gua nggak sekolah, anak gua sekolah, ya kan, guanya nggak ada, siapa yang bayar? Gua dong, harusnya tetap, harusnya ada orang yang bayar dong. Ya sekarang gua yang bayar pakai asuransi. Itu konsep asuransi pendidikan yang benar. Bukan yang diajarin sama agen-agen yang tidak berpendidikan. Iya, makanya nih agen-agen juga, lu jual asuransi pendidikan, lu juga mesti berpendidikan gitu loh. Jadi udah tahu ya sekarang ya bedanya asuransi pendidikan sama tabungan pendidikan. So gini, tapi kan udah ada orang yang berjalan nih sekarang nih, udah punya asuransi pendidikan di anaknya, di mana. Solusinya apa nih buat mereka yang terlanjur sudah punya? Solusinya bukunya dibakar terus diminum. Ya nggak bisa dong. Ya gini nih. Oke. Nih, kita mesti bedah asuransinya lagi ya. Karena dulu memang benar ada asuransi pendidikan yang bisa keluar seperti tadi. Keluarnya berjangka. Keluarnya berjangka, dijamin. Ya. Oke. Tapi kebanyakan bukan asuransi pendidikan seperti itu yang dijual. Oke. Jadi asuransi yang ditempel sama anaknya tadi itulah yang katanya bisa diambil. Oke. Tapi kalau ternyata sudah punya yang bentuknya seperti itu, apa yang harus dilakukan? Dilihat dulu. Apakah asuransi itu memang dibutuhkan? Jangan-jangan memang anak kita butuh asuransi kesehatan misalnya. Ya sudah. Kalau itu sudah asuransi kesehatan, ya sudah dilanjutkan berarti saja. Memang oke ya. Ya. Oke. Jadi kita menempatkan si asuransi ini pada tempatnya. Ya. Tapi kalau ternyata asuransinya memang niatnya buat nabung, ya kan? Terus digedein asuransi jiwanya buat anak-anak, di mana ternyata anak itu tidak butuh. Ya sudah, berarti memang harus berani untuk memutuskan asuransi ini berarti tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Ngapain dilanjutin? Iya ya, ngapain taruh jiwanya di anak ya? Iya. Kalau memang tujuannya buat asuransi pendidikan. Tapi kalau memang punya tujuan lain, ya silahkan bisa dilanjutkan. Yap. So, berarti yang belum punya, harusnya dia punya di pencari nafkahnya siapa yang nabungin buat anaknya sekolah ya? Ya, jadi tabungan pendidikan dia mesti punya, asuransi pendidikan buat dirinya, buat bayarin sekolah anaknya kalau dia tidak ada, ya harus punya. Tapi kalau nggak punya asuransi? Ayo sudah nggak usah ngomong.